Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada semua karena kasih-Mu. Izinkan kami Tuhan pada hari ini datang kepadamu dengan membawa hati kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab kita tahu Dia Allah yang dahsyat. Amin. Karena di dalam namanya ada kuasa, ada kemenangan. Amin. Amin. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya.
buat karyanya yang luar biasa di atas kayu salib. Amin. Mari kita sembah Dia lebih lagi, kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik dan sangat baik Tuhan.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu.
selalu baik Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak Kau Tuhan untuk ditinggikan. Layak Engkau Tuhan untuk disembah. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami ucap syukur dan berterima kasih Bapak buat sore hari ini Bapak kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersama Tuhan kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan jamah hati kami, urapi hati kami, bentuk hati kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami Bapa, oleh karena firman-Mu Tuhan, kehidupan kami boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan boleh menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa Tuhan boleh nikmati dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua yang dalam kasih Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah mulut, bibir, lidah, perkataan hamba Bapa. Biarlah semuanya itu Tuhan berasal daripada-Mu ya Bapa. Engkau yang berbicara Bapa melalui hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Bapa menjadi panjang lidah-Mu Tuhan. Untuk mengkabarkan berita kesukaan Bapa. Firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang sama-sama ingin bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan hari lepas hari, seminggu, sebulan, apapun itu, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Amin. Kita langsung saja untuk buka firman Tuhan pada hari kita sama-sama belajar akan benar firman Tuhan. Kita langsung buka ayatnya di Imamat 18 ayat 1 sampai 5. Imamat 18 ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, luar biasa. Mari sama-sama kita baca. Imamat 18 ayat 1 sampai 5. Dengan perikopnya kudusnya perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup, karenanya akulah Tuhan. Saudara yang terkasih, sepanjang tahun ini gereja kita belajar mengenai new habit. Gembala kita mengajarkan tentang new habit. Bagaimana kehidupan kita dengan pola yang baru, dengan habit yang baru, kebiasaan yang baru. Gembala kita mengajarkan supaya kita mempunyai cara pandang yang berbeda akan kehidupan kita. Saudara, pernahkah kita merasa sebagai orang yang tidak berguna? Menjadi beban bagi orang banyak, menjadi beban orang yang kita kasihi. Mungkin kita sudah berusaha sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tidak membuahkan hasil. Ya kan? Mungkin kita pernah ngalamin, karena banyaknya masalah yang terjadi. Kita mengira Tuhan tuh gak peduli sama kita. Dan kita mungkin berpikir, Dia sengaja menyusahkan kehidupan kita. Padahal Tuhan tidak salah dan tetap memelihara hidup kita. Kadang hidup ini memang terasa berat ya kan. Karena berbagai kesulitan yang datang. Karena orang-orang yang terdekat mungkin mengeluarkan kata-kata negatif bagi kita. Bilanglah percuma deh. Lu berusaha
sebagus mungkin tetap aja hasilnya nol, ya kan? Ya kan? Seberapa dari kita yang ketika mendengar perkataan orang kita jadi mundur, ya kan? Kita menjadi nggak percaya diri karena komentar-komentar orang yang mungkin kita merasa itu menyudutkan kehidupan kita, menyudutkan diri kita, ya kan? Sehingga kita berpikir, wah percuma deh, gue berusaha juga. Bener kata mereka, bahwa harapan gue tuh gak akan terwujud. Orang gue juga begini kok, percuma, ya kan? Percuma apa yang gue usaha itu percuma, ya kan? Dua hal yang harus kita ketahui bahwa pertama, penilaian orang lain tidak menentukan keberhasilan dan nilai diri kita. Yang kedua, Tuhan menilai diri kita berharga. Buktinya apa? Sejak lahir sampai sekarang tidak terhitung banyaknya keberhasilan kita dalam melakukan berbagai hal. Pernahkah saudara sadari bagaimana kehidupan kita dari tahun ke tahun? Mungkin kita membandingkan diri kita sama orang lain. Wah, teman gue keren banget ya. Baru kemarin ya, tiba-tiba udah bisa punya mobil, punya rumah mewah. Di rumahnya ada kolam renangnya. Gila. Di rumah gue boro-boro kolam renang. Kolam ikanannya gak ada kolam mencu, ya kan. Sarang nyamuk, ya kan. Percuma, ya kan. Kita berpikir, kita membandingkan diri kita sama orang lain, ya kan. Cara pandang kita yang sesungguhnya menentukan siapa kita. Bukan cara pandang orang lain yang menentukan siapa kita, bukan. Sebab apa? Tadi yang kedua saya bilang, Tuhan menilai diri kita berharga, tapi kita menilai diri kita tidak berharga. Siapa yang salah? Kita kah? Atau orang lain, orang di sebelah kita kah? Atau orang lain kah? Atau Tuhan yang salah? Ya kan? Tuhan gak pernah salah. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya Tuhan memelihara kehidupan kita dari semenjak kita lahir. Ya kan? Setiap hari Tuhan memelihara dan mencukupi kebutuhan kita. Jangan sampai karena satu atau beberapa kegagalan kita merasa diri kita sangat jelek. Kita merasa Tuhan dan orang terdekat tidak mengasihi lagi. Kalau kita mengalami hal ini, kita sedang mengasihani diri sendiri. Pandanglah diri kita seperti cara Tuhan memandang kita. Apa tadi yang poin kedua saya bilang? Bahwa Tuhan memandang kita, Tuhan menilai kita berharga. Maka pandanglah diri kita seperti cara Tuhan memandang kita. Jangan pernah mendengar perkataan orang lain. Jika itu baik, diaminkan. Jika itu tidak baik, ya biarin aja. Jika itu membangun, lakukan. Jika itu tidak membangun, ya sudah, gitu. Karena hidup dan mati bukan orang lain menentukan. Ya kan? Keberhasilan kita bukan orang lain yang menentukan. Tetapi cara pandang kita lah yang menentukan siapa kita. Amin saudara. Sesuatu yang baru memerlukan kebiasaan yang baru. Selalu ada berkat yang baru dalam setiap musim yang baru. Sesuatu yang baru memerlukan pembelajaran dan perubahan. Terkadang kita menang atau berhasil. Terkadang pula kita gagal dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar saudara-saudara. Ya kan? Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Cara pandang kita rubah. Kebiasaan baru kita dalam memandang kehidupan kita. Ya kan? Sesuai dengan cara pandang Tuhan memandang kita. Amin saudara. Amin. Yang kedua, new habit yang gembala kita ajarkan. Bahwa kita harus memiliki daya juang yang luar biasa. Yaitu fighting spirit. Oke, kita buka ayatnya di 2 Raja-Raja ayat 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Oke. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan
nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kampak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Nah, fighting spirit adalah menentukan siapa kita juga. Ya kan? Kita memerlukan daya juang dalam kehidupan kita. Dalam sudut pandang kehidupan kita, kita memerlukan usaha dalam diri kita. Kita nggak bisa hanya bilang Tuhan tolong, tapi kita nggak apa-ngapain. Tapi Tuhan lihat bagaimana daya juang kita, bagaimana kita melalui proses hal ini untuk mencapai kemenangan ini, ya kan? Bahwa hidup adalah pertandingan, ya kan? Hidup itu adalah pertandingan dan tantangan. Pilihannya adalah berubah atau kalah. Kualitas pemenang bersedia berubah, bersedia menghadapi kesulitan, ya kan? Jika terjadi kesulitan dalam kehidupan kita, apapun itu yang terjadi, jangan pernah menyerah, terus maju. Seperti tadi yang saya bilang bahwa Tuhan memandang kita adalah manusia berharga. Kita lihat kehidupan kita. Maka ketika kita ada masalah, jangan pernah menyerah. Terus berjuang. Memiliki daya juang yang positif. Memiliki energi yang positif bersama-sama dengan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku percaya bersama-sama dengan kamu Tuhan. Aku cakap melawan segala sesuatu Tuhan. Amin saudara. Amin. Ingat saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Walaupun kita sering meninggalkan Tuhan. Tapi Dia yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus itu sendiri, yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Ya kan? Miliki daya juang dalam kehidupan kita. Memiliki fighting spirit yang luar biasa. Sehingga kita mendapat survive dalam kehidupan kita. Kita mendapat kemenangan yang terjadi. Ya kan? Segi-segi kehidupan, apapun yang kita jalani dalam dunia ini, kita tidak bisa sendiri. Dan kita tidak bisa pasrah. Tuhan ingin kita melakukan bagian kita. Dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya buat kita. Amin. Maka hiduplah sebagai seorang pemenang. Memiliki fighting spirit, daya juang yang luar biasa. Tidak pernah menyerah. Ya kan? Tantangan pasti terjadi, masalah pasti ada, ya kan? Namun jangan pernah kita menyerah. Tantangan-tantangan yang dalam kehidupan kita, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari, itu adalah suatu bentuk di mana Tuhan mau kita survive. Tuhan mau kita menjadi orang yang luar biasa. Ya kan? Bagaimana cara menjadi orang luar biasa? Ya itu tadi dibilang. Bahwa kita harus punya daya juang yang luar biasa. Fighting spirit. Percaya. Ya kan? Percaya bahwa Tuhan memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Sebab kita di mata Tuhan adalah manusia yang berharga.
maka cara pandangmu, daya juangmu menentukan siapa kita. Yang ketiga, langsung saja kita buka ayatnya. Di Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Saya langsung saja. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yesus Kristus dianiaya oleh iblis. Dia dipermalukan, ya kan? Dia dipermalukan, terus di dunia ini dan dia dibunuh oleh orang-orang yang dia ciptakan. Namun Yesus tidak pernah berhenti melakukan pekerjaan ayahnya yang mengirimnya. Yesus tidak pernah berhenti melakukan pekerjaan Bapa yang mengirimnya. Dia bertahan melalui masa-masa sulit, ya kan? Hari ini ia duduk di sebelah kanan Allah yang ditinggikan di atas semua makhluk di surga dan di bumi ini. Ya, dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita menjadi umat-umat, anak-anak yang to the next level, ya kan? Namun dalam hal ini tidaklah semudah itu. Kita memulai proses dan membutuhkan waktu dan tidak instan, saudara. Ya kan? Kebangkitan dalam kehidupan kita, proses dalam kehidupan kita yang terjadi untuk mencapai kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal itu tidak instan. Tidak serta-merta ketika kita berbuat baik langsung masuk surga, tidak. Tuhan mau proses yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Tuhan mau kita menjadi orang-orang luar biasa. Orang-orang luar biasa adalah orang-orang yang mau diproses, ya kan? Orang-orang yang mau ditempa seperti emas, ditempa, dilebur, sehingga menjadi logam mulia yang harganya sangat luar biasa. Yang sampai saat ini harga emas begitu luar biasa, ya kan? Nilainya tidak pernah turun, selalu naik, ya kan? Walaupun itu emas jatuh di kubangan lumpur, ketika diambil tetap emas, ya kan? Ketika diambil tetap emas. Ya. Emas menilai nilai yang sangat luar biasa, ya kan? Jika kita simpan emas, contohnya ya kan, dari bulan ke tahun ke tahun, harga emas akan semakin tinggi. Nah, ketika kita menjadi orang yang mau diproses Tuhan, menjadi orang-orang yang itu the next level, kita punya level yang semakin meningkat. Walaupun kita disembunyikan dimanapun, nilai kita tidak pernah berubah di mata Tuhan. Nilai kita selalu naik. Sebab apa? Sebab kita tadi seperti saya bilang di poin kedua, Tuhan memandang kita sebagai manusia yang berharga. Walaupun kita disembunyikan di kolong meja pun, ya kan, sampai tempat tergelap sekalipun, sampai tempat terbawa sekalipun, kalau harga kita di mata Tuhan sangat berharga, maka nilai kita tidak pernah turun, ya kan? Proses to the next level tidak mudah, ya kan? Tidak instan, ya kan? Ada step-stepnya. Tuhan mau, ya. Ketika seorang anak bayi lahir, anak bayi tidak serta merta langsung bisa bicara, papa, mama, langsung lari, langsung bisa makan es krim, makan fried chicken gitu kan, makan ayam kriuk gitu, makan bakso, tidak. Ada prosesnya. Pertumbuhan seorang anak itu ada prosesnya. Proses dia tumbuh gigi, proses dia berjalan, proses dia berbicara, proses dia belajar membaca, belajar menulis. Ada prosesnya. Ketika anak ini belajar berjalan, jatuh, bangun lagi, ya kan? Tidak menyerah. Maka anak ini bisa jalan. Coba kalau anak ini ketika belajar berjalan jatuh, dia tahu jatuh sakit, dia nggak mau jalan lagi, nggak mau, aku sakit jatuh, aku ngesot aja, aku ngesot, seperti suster ngesot gitu kan, ngesot gitu kan, ya kan, mana bisa jalan, ya kan. Tetapi ketika dia jatuh, dia bangun, dia berjalan, ada support orang tuanya. Begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita jatuh, kita bangun,
Tuhan support kita. Ayo kau bangun, kau pasti bisa. Proses Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak mudah, saudara. Tetapi ketika kita mau melakukannya, ya kan, ada hadiah keselamatan kekal yang sudah Tuhan sediakan, ya kan. Dan dalam proses tersebut terkadang kita merasa ingin menyerah, namun ingatlah bahwa ada hadiah yang harus dimenangkan pada akhirnya. Itu dia apa? Hadiah keselamatan kekal. Paulus mengingatkan kita bahwa kita akan bertemu iblis dengan berbagai cara. Bahwa ketika hari itu tiba, kita seharusnya tidak jatuh pada tipuan iblis. Sebaliknya, berdirilah, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang merupakan firman tulisan suci. Jika kita melakukannya, Tuhan telah berjanji untuk memberkati kita. Yaitu apa? Memberkati kita dengan keselamatan kekal. Saudara, yang keempat, kita buka langsung saja di Yohanes 3:16. Yohanes 3:16, ini ayat favorit yang sudah pasti semua orang tahu, ya kan. Kita buka Yohanes 3:16, beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Nah, waktu Yesus tergantung di kayu salib sebagai Tuhan, bisa saja dong ia melakukan mukjizat, benar gak? Bisa, sebab dia Tuhan, ya kan? Tetapi Yesus mengorbankan dirinya, ya kan? Mengorbankan hidupnya bagi kita. Dan terlepas dari paku-paku yang menggantungkan dirinya di kayu salib itu, benar gak sih? Ya kan? Nah, tapi ia tidak melakukannya karena kasihnya itu setiap kita yang percaya, bahwa karena kasihnya itu dia berikan untuk kita, ya kan? Kasihnya Tuhan berikan bagi kita untuk orang-orang yang percaya kepadanya, ya kan? Yang memberikan hidupnya dalam kesengsaraan supaya setiap kita yang seharusnya mati karena dosa beroleh kehidupan. Nah, untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baru yang luar biasa, yang gembala kita ajarkan, yang gembala kita mau, yang diajak untuk kita semua, yaitu kita memiliki jiwa yang rela berkorban, ya kan? Mau berkorban, ya kan? Seperti Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, ya kan? Mengorbankan diri demi apa? Demi kita orang-orang yang percaya, supaya kita tidak binasa, ya kan? Yesus merupakan korban yang sempurna, ya kan? Untuk menghapus dosa dan menebus dosa serta pelanggaran kita. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Pada saat dosa seseorang dihapuskan, maka dia layak menerima berkat anugerah dan kebaikan Tuhan. Dia layak menerima keselamatan kekal. Dalam hal ini, bisakah kita memberikan hidup kita buat keluarga kita? Bisakah kita memberikan, korbankan hidup kita ini bagi orang-orang kita kasihi? Bisakah kita korbankan diri kita ini bagi orang-orang yang terdekat sama kita? Ya, utama keluarga kita lah ya. Bisakah kita korbankan diri kita bagi orang-orang yang kita kasihi? Kebanyakan orang bilang, mungkin pekerja yang workaholic gitu kan. Dia bilang, mungkin seorang suami bilang, saya kerja buat siapa? Saya kerja buat kamu, ya kan? Saya kerja buat anak-anak. Tapi dia tidak memiliki waktu yang baik, kualitas waktu yang baik buat keluarga. Dia berpikir, suami ini berpikir bekerja buat keluarga. Tetapi momen spesial dia hilangkan, yaitu apa? Quality time. Dia nggak bisa mengorbankan egonya dia, ya kan? Buat keluarganya. Dan tanpa disadari dilakukan itu adalah egonya dia. Ingin memperkaya dirinya dia. Dia bilang, jika keluarga gini kaya, maka martabat keluarga kita akan naik. Ya kan? Tetapi tanpa kita sadari, apa yang sudah kita berikan, kita lakukan, mungkin itu baik menurut pandangan kita. Misalkan dalam satu waktu suami ini bekerja banting tulang siang dan malam, tidak kenal waktu. Yang dia bilang dia berkorban buat keluarga, tiba-tiba anak yang dikasihinya dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi?
Ya kan? Yang timbul apa? Penyesalan. Jadi percuma yang dilakukan selama ini untuk anaknya. Ternyata anaknya sudah dipanggil Tuhan. Terus dia mau gimana sekarang? Ya kan? Itu contoh saya saudara terkasih. Hanya contoh. Ya kan? Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan malah kita mengorbankan keluarga kita. Tapi seharusnya yang kita lakukan adalah kita berkorban bagi keluarga, itu untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan apa yang kita korbankan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Ketika yang kita lakukan bisa memuliakan nama Tuhan, kita percaya saudara, ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Amin. Maka dari itu, disinilah Allah menetapkan pola dari kasih sejati. Dasar suatu hubungan kasih yang apabila kita sangat mengasihi seorang, kita bersedia memberi dengan cuma-cuma, bahkan sampai mengorbankan diri kita, bukan keluarga kita. Rela berkorban ditentukan oleh sikap hati, sikap kasih kita, dan kesadaran serta kemauan kita, bukan karena perasaan kita. Amin saudara. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari kita. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Jika kita melalaikan tanggung jawab, maka kualitas dari diri kita mungkin akan rendah. Seperti Ibrani 4 ayat 13 mempertegas lagi hal ini, yaitu bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka semua ini harus konsisten dengan perintah Kristus. Karena pada hari penghakiman itu semua akan dinyatakan dan dihakimi berdasarkan kasih yang murni. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Seperti tadi yang kita seorang suami yang bekerja secara mindset workaholic tadi disebut. Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ya kan? Ketika Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan kalau kamu? Aku udah bekerja Tuhan, siang dan malam. Tapi yang terjadi sama anakmu? Anakku dipanggil Tuhan. Apakah kamu sudah menyenangkan keluarga kamu? Akhirnya belum. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan. Jangankan kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada perusahaan yang kita bekerja, kepada sekolah, kepada university, ya kan, universitas, ya kan, dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan. Tidak serta merta kita lakukan kita bebas gitu aja, tidak. Bahkan kepada diri kita sendiri, kita bisa bertanggung jawab, ya kan. Ada satu podcast, ya kan, saya dengar itu kan. Seorang hamba Tuhan berkata, ditanya oleh audiens gitu kan, dan ya, Pastor, kapan ketika orang itu layak menikah? Dia bilang, ketika orang ini sudah memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya. Yaitu apa? Ketika seorang pantas untuk menikah, dia sudah mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya. Yaitu apa? Dia saat kasarnya, dia tidak berharap lagi sama orang tuanya. Dia sudah punya penghasilan. Dan bahkan dia sudah bisa memberikan penghasilan bagi keluarganya. Itu artinya dia sudah punya tanggung jawab terhadap dirinya. Bahwa gua sudah besar, gua harus bekerja, dan gua bisa membiayai kehidupan gua dan keluarga gua. Gantian, sekarang saya yang memberkati orang tua saya. Gantian sekarang saya yang memberikan hasil saya kepada orang tua saya. Ya kan? Baru dia bisa menjawab diri sendiri. Itulah tanggung jawab. Tanggung jawab dipikul, bukan serta-merta Tuhan berikan begitu saja, tidak. Tapi ketika kita melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, ya kan? Maka apa? Maka Tuhan memberikan kemuliaan. Tuhan nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan berikan tanggung jawab yang besar, yang lebih lagi. Sehingga kita menjadi orang yang terus levelnya terus naik dan dia pernah turun. Ya kan? Lakukan dalam kehidupan kita.
untuk bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Ya kan? Kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Kita bertanggung jawab atas sekolah kita. Kita bertanggung jawab atas orang tua kita. Kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Tuhan memberikan anak-anak kita. Bukan serta-merta anak-anak kita yang ada. Bukan karena kemauan kita. Tapi ada rencana Tuhan. Yang Tuhan tetapkan bagi anak-anak ini. Kenapa mereka ada. Tuhan kasih kepada kita. Dan begitu pun kita. Mengapa kita bisa menjadi orang tua mereka? Bukan serta-merta kita ingin menjadi orang tua, bukan. Tetapi ada maksud Tuhan. Itulah. Lakukan tanggung jawabmu sebagai orang tua. Dan lakukan tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Lakukan tanggung jawabmu sebagai seorang pekerja. Yaitu apa? Bekerja. Lakukan tugas-tugasmu. Lakukan tugasmu sebagai seorang pelajar. Tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar apa? Belajar. Tanggung jawabmu sebagai orang tua apa? Mengasihi anak-anakmu, mendidik anak-anakmu, ya kan? Tanggung jawab anak-anak sebagai anak apa? Yaitu taat pada didikan orang tua, ya kan? Maka semua ini harus konsisten kita lakukannya. Semua ini harus kita lakukan secara konsisten dengan perintah Kristus, karena pada hari penghakiman itu semua akan ditanyakan dan dihakimi berdasarkan hak kasih yang murni. Yang keenam, tentang ketulusan. Di Mazmur 97 ayat 10 sampai 11. Yang artinya apa? Tujuan yang murni untuk menyenangkan Allah akan menghasilkan kesejajaran antara keinginan Anda dengan keinginan Allah. Ya kan? Maka belajarlah untuk menyukakan hati Tuhan. Menyukakan cara-cara Allah dengan cara-cara membenci kejahatan dalam segala bentuk. Bukan hanya dosa-dosa yang jelas, tetapi juga dosa-dosa yang secara sosial dapat diterima. Orang yang tulus hati itu membuat rencana dalam kehidupannya. Orang yang tulus hati itu membuat rencana-rencana yang pas. Bukan membuat intrik-intrik. Bukan membuat cerita-cerita dongeng sebelaka untuk menaikkan, untuk membuat kehidupan dia menjadi naik, bukan ya. Tapi orang-orang yang tulus hati, dia membuat, ya kan, membuat apa tadi? Membuat rencana dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana? Hari besok bagaimana? Ya kan? Tulus melakukan segala sesuatunya. Ya kan? Ketika kita tulus melakukan segala sesuatunya, berbicara tidak melebih-lebihkan, memberi bantuan tanpa pamrih, menampilkan diri apa adanya, tanpa berusaha terlihat suci. Ya kan? Maka ada hasil yang luar biasa yang kita akan peroleh. Orang-orang akan melihat kita, orang ini luar biasa, memiliki kejujuran, memiliki hati yang tulus, ya kan? Ketika membantu orang apa adanya, tidak menuntut apa-apa gitu kan. Yang Tuhan mau seperti itu, bahwa Tuhan mau kasih yang murni dalam kehidupan kita, ya kan? Untuk menyenangkan Allah. Apa yang kita lakukan bukan membuat menyenangkan diri kita sendiri, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita seberapa banyak dari kita berdoa, yaitu untuk diri kita sendiri. Seberapa banyak dari kita berdoa untuk keinginan kita sendiri, ya kan? Berdoa, Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati apa yang melakukan Bapak. Juga semua Tuhan buat berhasil. Itu buat apa? Buat kemegahan dia, buat kemegahan diri sendiri, ya kan? Tanpa dia sadari, tanpa kita sadari ketika kita berdoa, ya kan? Itu untuk gagah-gagahan kita, untuk menjadi orang terkenal dan pelayanan, bisa melayani di mana-mana. Maksudnya apa? Mencuri kemuliaan Allah, melakukan bukan dengan hati yang tulus. Tapi pernahkah kita berdoa, Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Hamba mau mengerti apa maksud Tuhan. Hamba mau mengerti apa maksud Tuhan. Hamba melayani di tempat ini Tuhan. Hamba mau mengerti Tuhan apa maksud Tuhan ketika hamba diundang untuk melayani di tempat ini Tuhan. Berbicaralah ya Bapa. Nah, dari situlah ada pengkoreksian dalam diri kita oleh Tuhan. Pengkoreksian terjadi dalam setiap pelayanan kita. Tuhan bukakan, lama-lama kita bisa peka akan apa? Akan maksud Tuhan. Tuhan, besok saya melayani di sini Tuhan. Tuhan tolong berbicara. Apakah ada maksud Tuhan? Ketika Tuhan
saya bis untuk atau minta untuk saya melayani di tempat ini Tuhan. Saudara, ya kan? Seperti itu. Nah, yang terakhir, belum. Yang ketujuh, pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini, ya kan? Dunia ini semakin jahat saudara, ya kan? Seperti kata firman dunia, Tuhan bilang gini, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hari akan menjadi baik, tapi tidak. Tuhan pernah bilang gimana? Ingat bahwa hari akan semakin jahat, ya kan? Dan dunia semakin mudah memberikan tawaran-tawaran yang mengasihkan, ya kan? Banyak tawaran-tawaran perzinahan, perselingkuhan terjadi di mana-mana, ya kan? Dalam hal ini aja ya, di berita-berita banyak tentang perselingkuhan terjadi, perselingkuhan ini dengan ini sehingga terjadi perceraian begini, bla 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 gitu kan. Banyak orang juga melakukan, bahkan bukan berita, bahkan di dunia di kehidupan kita sehari-hari ada kan orang-orang berselingkuh ya kan. Banyak yang habis ini menawarkan hal-hal dengan mudah, ya kan. Dengan medsos juga gitu. Orang yang umurnya 50 tahun jelek gitu kan, tapi ketika ada medsos dia rubah mukanya jadi cantik gitu kan, jadi kayak seperti umur 40 tahun atau 30 tahunan gitu kan. Dia bilang, iya mas aku janda gitu kan, seperti itu. Oh, mas itu tergoda gitu. Hingga akhirnya pas datang, wow gitu kan. Terjebak dia oleh karena medsos seperti itu. Dan itulah yang kita butuhkan, pengendalian diri dalam kehidupan kita. Nah kita mau dalam hal ini sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, karena kekudusan adalah benteng selama hidup. Dalam kekudusan kita terbentengi dari segala yang jahat. Kalau kita tidak pernah menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan, maka kita akan mudah terbawa oleh arus dunia ini. Contohnya pinjol juga yang begitu mudah. Orang pinjol gitu, dia anggap dia mudah, ternyata membengkak, dia akhirnya stres. Banyak orang mau bunuh diri karena pinjol gitu kan. Dianggap mudah, hingga akhirnya seberapa banyak orang-orang ketika terjerat oleh pinjol datang ke saudaranya, tolong pinjemin aku duit dong. Mengapa? Ini aku ada utang begini. Nah, udah dibantu. Bisa ada lagi. Tolong aku, kok pinjam lagi. Ternyata orang tersebut bukan karena dia terlilit, tapi karena dia hobi ngutang, udah tabiat, susah. Nah, dunia ini menawarkan kemudahan, ya kan? Tapi orang-orang yang tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupannya tidak pernah bisa berpikir secara logis. Tidak bisa berpikir secara manusia, ya kan? Dia pikir nikmatnya aja, ya kan? Dia pikir enaknya aja. Tetapi setelah semuanya dialaminya, orang lain suruh menanggung. Dia enak-enakan aja menikmati, ya kan. Seberapa banyak kita terlilit utang, ya kan. Orang-orang di luar sana ya, teman-teman saya juga banyak terlilit pinjol, ya kan. Bingung cara bayarnya. Teman saya share sama saya, ada orang suami istri mau bunuh diri karena terlilit pinjol, dia bingung bayar bagaimana, ya kan. Saudara, bahwa kita perlu pengendalian diri. Kendalikan kehidupan kita. Cukupkan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Sertakan Tuhan agar kita lebih bijaksana lagi dalam mengelola hidup yang ini. Bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan tidak serta-merta hidup begitu aja. Tapi kita perlu memanage hidup kita. Tuhan mau kita memanage waktu kita. Tuhan mau kita memanage hidupan kita. Ya kan? Sehingga ada pengendalian diri. Sehingga kita tidak mudah, ya kan, digoncangkan oleh kenikmatan yang ada di dunia ini, saudara. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa Tuhan ingin disertakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan akan membentengi kehidupan kita. Karena kekudusan adalah benteng. Selama hidup dalam kekudusan, kita terbentengi dari segala yang jahat. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ke-8, penundukan diri. Nah, hidup di bawah penundukan diri, di bawah otoritas dari orang lain seringkali merupakan hal yang sulit. Sulit kita menundukkan diri, bahkan kita menundukkan diri pada diri kita sendiri pun pasti sulit, saudara, ya kan? Nah,
itu seolah bertentangan dengan ego kita, ya kan? Kebanggaan diri atau bagi sebagian orang malah dianggap merendahkan harga diri kita gitu kan. Jika kita biarkan diri kita terus-menerus dikuasai ego dengan bersikap seperti itu, maka bukan saja kita akan mendapat masalah dalam karir, keluarga, atau kehidupan kita, tetapi kita pun melanggar firman Tuhan yang banyak berbicara mengenai soal pendudukan diri ini, ya kan? Ya kan? Di Ibrani 13 ayat 17 berkata seperti ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa. Maksudnya apa? Ketika kita taat pada pemimpin kita, di mana kita bekerja, kita taat pada pemimpin kita, bahwa dialah yang akan menjaga atas jiwa. Maksudnya apa? Kita diberi gaji loh, kita digaji, bekerja itu digaji. Maka taatilah pemimpinmu, ya kan? Dapur kita bisa tetap ngebul, kan kita bekerja dengan tekun, dengan ada penundukan diri kita taat sama pemimpin kita. Taat ada kalanya kita dimarah-marahi oleh karena kesalahan kita. Kenapa? Kenapa kita dimarahin? Ada salahnya. Dan pemimpin kita mengoreksi kita ketika kita salah. Namun ketika kita dikoreksi, jangan langsung marah. Kita bentak, wah bos gue gak tahu diri nih, gue lakukan begini, nasihat disalahin begini. Ingat. Dia adalah pemimpinmu yang mengatur, gitu kan? Mengatur dalam pola pekerjaan kamu. Kamu bisa begini. Dan ingat, jika kita ingat dalam diri kita, sampai kita bisa seperti ini, karena siapa? Karena kita bekerja di perusahaan tersebut. Ada siapa? Ada pemimpin kita itu, ya kan? Dia berjaga-jaga atas jiwamu, ya kan? Nah, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, kenapa dia begitu? Karena dia bertanggung jawab atas anak buahnya. Karena dia memberikan laporan dong kepada bosnya juga, ya kan? Maka dari itu, saudara, taatilah pemimpin-pemimpinmu, ya kan? Kita harus tunduk pada mereka, ya kan? Bahkan kepada pemimpin yang bengis pun kita harus tunduk. Jangan karena pemimpin, mungkin bagi kita pemimpin kita ini nggak asik gitu kan, terlalu kejam gitu, nggak logis pemimpin kita ini. Terus nggak pernah menghargai apa yang kita kerjakan, tuh kita marah-marah, kita pergi. Tidak bisa, saudara. Ya kan? Karena apa? Karena firman Tuhan bilang seperti ini. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Firman Tuhan di 1 Petrus 2:18 berkata apa? Jangan cuma taat kepada pemimpin yang baik, tapi taatlah kepada pemimpin yang bengis. Kenapa seperti itu? Kenapa kita harus taat kepada pemimpin bengis? Karena dari situlah kita belajar. Disitulah kita belajar bagaimana supaya kita menjadi pemimpin yang bijaksana. Ketika kita mau menjadi seorang yang bijaksana, ya kan? Kita pasti diperhadapkan pada hal yang tidak enak dong, ya kan? Yang menguras ego kita, yang menguras emosi kita. Ketemu dengan orang-orang yang bengis, ketemu dengan orang-orang yang kejam, ya kan? Yang tidak sesuai dengan dan tidak sepemikiran dengan kita. Jadi proses di belajar, saudara, ketika ada penundukan diri, kita belajar taat. Siapapun pemimpinmu di kantor, siapapun pemimpinmu di sekolah, siapapun pemimpinmu di gereja, kita harus taat. Dan siapapun pemimpinmu di rumah, kita harus taat. Saudara, amin. Nah, ketika kita taat, kita namanya ada penundukan diri. Proses penundukan diri memang tidak enak. Kita harus membuang ego kita. Pembentukan kita terjadi. Sehingga ketika itu terjadi, ada proses yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang to the next level. Menjadi orang yang luar biasa. Menjadi anak yang sangat luar biasa. Ada amin, saudara? Ada amin. Ya, beginilah firman Tuhan, saudara. Biarlah segala sesuatu yang hamba ini sampaikan, biarlah semua itu boleh menjadi berkat atas kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk firman pada sore hari ini Bapa. Bila kiranya Bapa, kami sama-sama mau belajar, mau dibentuk menjadi orang-orang luar biasa Bapa. Kita memiliki cara pandang yang baru Tuhan. Kita memiliki cara pandang, kita memiliki fighting spirit yang luar biasa Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang di next level ya Bapa. Dan kita juga menjadi orang-orang yang mau berkorban Tuhan. Untuk kepentingan bersama Tuhan. Dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lagi Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dibentuk, menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan, menjadi orang-orang yang tulus di dalam Tuhan, dan juga menjadi kita mampu mengendalikan diri kita sehingga kita tidak gampang tergoda oleh arus dunia ini Bapa yang menyesatkan Tuhan. Dan dalam hal itu Bapa, kami sama-sama belajar menundukkan diri kami Tuhan, sebab kami percaya Bapa, di dalam penundukan diri Bapa ada kebijaksanaan Tuhan berikan Bapa. Ada hikmat marifat Tuhan berikan. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari akan menjadi naik dan tidak pernah turun Bapa. Terima kasih Bapa buat firman pada sore ini Bapa. Mungkin hamba berhenti sampai di sini Bapa, namun hamba percaya bahwa Roh Kudus Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus hari lepas hari semakin disempurnakan Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, dan nama Tuhan sekarang berdahulu ya. Amin. Shalom saudara-saudara, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita semua. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara semua yang telah hadir dalam perayaan Natal kita kemarin. Begitu luar biasa acaranya, seru ya. Semua bersuka cita, semua semangat memuji Tuhan. Nah, kali ini kami mengucapkan selamat datang, welcome home. Selamat datang di Sunday Service GBI Rising Star Community Church for the Unchurched People. Nilai kita adalah no judgment, no discrimination, everyone is precious, everyone is welcome. Nah, bagi dimanapun saudara-saudara yang berada, kita sukacita semua, kita menyambut hari Natal ini dengan begitu sukacita. Dan kami mengundang untuk saudara semua jemaat Tuhan untuk datang menghadiri kebaktian di Sunday Service minggu depan secara onsite maupun online. Dan agenda sepekan hari Jumat ini tetap akan ada komsel, dan nanti untuk Sabtu tidak ada latihan musik dan tidak ada ibadah gemil. Nah, jadi saya ulangi, agenda sepekan ini Jumat ini tetap ada komsel, tetapi untuk hari Sabtu tidak ada latihan musik dan tidak ada ibadah gemil. Tapi nanti kita akan adakan lagi sesuai dengan kita update nanti di WhatsApp group.
Nah, bagi saudara-saudara yang ingin punya kerinduan untuk menabur, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk memberkati gereja ini, memberkati pelayanan kita semua, saudara-saudara dapat melakukan scan di QRIS yang akan tertera di dalam video ini. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan menaikkan doa syafaat untuk bangsa ini, untuk supaya kita bisa dapat tetap beribadah, kita tetap dapat beribadah dengan senang, dengan aman, dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah secara online pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur meskipun kami online, kami percaya bahwa hadirat-Mu tetap mengisi kami semua. Hadirat-Mu tetap memulihkan kami semua dimanapun jemaat Tuhan berada, baik mungkin menonton di dalam rumah ataupun menonton sambil dalam perjalanan Tuhan. Bapa, Engkau sertai, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk tim ibadah puji-pujian yang sudah dinaikkan Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau urapi mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat firman-Mu yang tadi telah disampaikan Tuhan. Bapak, kiranya firman-Mu ini tetap tertanam kuat di hati kami semua. Dan firman-Mu itu bagikan pedang bermata dua Tuhan. Yang tajam, yang menegur kami, mendidik kami, dan juga membimbing kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang indah ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi yang sudah melayani, baik itu pemusik, pemuji Tuhan, maupun penerima tamu Tuhan, juga yang melayani firman Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Bapak, Kau berkati mereka semua Tuhan, keluarganya, kesehatannya, usahanya Tuhan, pendidikannya Tuhan. Kau berkati, Kau sertai mereka Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan turun atas mereka semua Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat jemaat yang ada di sini di Rising Star ini Tuhan, yang menyaksikan secara online Tuhan, dimanapun mereka berada. Bapak, kami berdoa buat mereka Tuhan, untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka Tuhan. Bagi yang bergumul untuk memiliki pekerjaan, Bapak, Kau jawab Tuhan, Kau kuatkan, Kau berikan kesabaran, Kau berikan kemudahan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Bapak juga yang menjalankan usaha Tuhan, Bapak, Kau berkati usaha mereka Tuhan. Jika ada sempat mungkin ada mengalami suatu badai dalam usaha mereka Tuhan, Bapak, Kau kuatkan mereka, Kau mampukan mereka ya Roh Kudus, untuk mereka tetap memiliki hikmat kebenaran daripada-Mu Tuhan. Tidak mengambil jalan yang salah, tidak mengambil jalan pintas yang salah Tuhan, tetapi mengambil jalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat yang sedang menempuh pendidikan Tuhan. Bapak, Kau sertai mereka, Kau berikan hikmat kepada mereka, anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat belajar konsentrasi, menempuh pendidikan secara benar Tuhan. Tidak menempuh jalan yang salah Tuhan, tapi benar-benar disertai dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Bapak, Kau berkati mereka, Kau berikan hikmat mereka untuk dapat mengerjakan semua soal yang diberikan, juga dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru ataupun dosen mereka Tuhan. Kau berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin ada yang sakit. Kau berikan Bapak kesembuhan, kesehatan Bapak, Kau berikan kepada mereka semua Tuhan. Kami tidak tahu apa yang melanda, mungkin penyakit berat ataupun penyakit yang ringan Tuhan. Bapak, kami percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkaulah dokter di atas segala dokter Bapak. Bapak, bagi mereka juga yang mungkin sedang melakukan treatment dalam sakit mereka Tuhan, Bapak, Kau berikan jamahan daripada-Mu Tuhan. Kau pakai setiap obat-obatan yang dipakai Tuhan. Kau urapi setiap dokter yang sedang merawat mereka Tuhan. Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat para jemaat kami di sini Tuhan yang sedang berbeban berat. Kami tidak tahu masalah apa Bapak, mungkin masalah keluarga, masalah finansialnya Tuhan, mungkin masalah ketidakharmonisan Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa Kau memberikan hikmat kepada mereka, kepada suami-suami Tuhan, Kau berikan hikmat supaya mengasihi istrinya. Juga kepada istri-istri Tuhan, Kau berikan roh takut akan Engkau, kebenaran daripada-Mu Tuhan, untuk tunduk kepada suami dan saling bekerja sama dalam mengaruhi rumah tangga yang mereka bina Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak,
Kami juga berdoa untuk gereja dan komunitas ini Tuhan, gereja Rising Star ini Tuhan. Kiranya gereja ini Tuhan dapat menjadikan bintang yang bersinar, bintang yang memancarkan sinar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk gereja ini Tuhan, di mana kami merasakan satu keluarga besar Tuhan, merasakan kasih mesra antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mohon Bapa bahwa kasih itu tetap di dalam kami semua Tuhan. Bapak berkati juga komunitas ini dan masyarakat di sekitar sini Tuhan, supaya roh takut akan Engkau Tuhan terpancar Bapak di komunitas ini dan dapat memberkati masyarakat di sekitar sini Tuhan. Tidak ada pelaku-pelaku kejahatan Tuhan, tidak ada semua yang mendukakan Engkau ya Roh Kudus. Bapak, pakai kami semua jemaat-Mu untuk memancarkan sinar kasih-Mu yang menerangi di masyarakat sekitar sini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kalau bangsa dan negara ini sebentar lagi kan merayakan pesta demokrasi Tuhan, Bapak kami mohonkan keamanan Tuhan, keamanan, ketentraman Tuhan. Bahkan kalau ada yang melancarkan isu-isu politik Tuhan, yang politik identitas Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan, Kau lindungi anak-anak-Mu Tuhan yang berada di tempat ini, di Indonesia Tuhan, yang sedang mengadakan ibadah Tuhan, supaya dapat beribadah dengan tenang, aman, dan damai sejahtera terjadi di negeri ini Tuhan, di Indonesia ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati gereja-gereja yang ada Tuhan di pelosok-pelosok. Kau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa melimpah Tuhan. Kiranya Kau kuatkan para hamba-hamba Tuhan yang memimpin gereja-gereja baik di pedalaman, di pelosok, bahkan yang mungkin sukar untuk terjangkau akomodasi kendaraan Tuhan. Bapak, kiranya Kau kuatkan, berikan ketabahan buat para hamba-hamba Tuhan yang memimpin di gereja-gereja tersebut Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat para hamba Tuhan juga, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Berikan roh yang supaya tidak patah semangat Tuhan. Berikan roh yang selalu menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh aparat negara ini Tuhan, baik presiden, wakil presiden, jajaran menterinya Tuhan, wakil-wakil rakyat Tuhan. Bapak, kami mohonkan roh takut akan Engkau Tuhan, supaya Indonesia senantiasa damai sejahtera, Indonesia senantiasa ada sukacita, ada keamanan, ada kesejahteraan. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu Bapak, dan sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Bila berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita semua, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.